Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Widya Fitri, mahasiswa tingkat 2 program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai HTML dasar. HTML, singkatan dari Hypertext Markup Language, merupakan sebuah skrip yang mengandung tag-tag untuk menyusun sebuah dokumen website. Struktur dasar HTML adalah tag. Tag merupakan teks khusus berupa 2 karakter yang secara umum ditulis secara berpasangan, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Kemudian elemen yang terdiri dari 3 bagian, yaitu tag pembuka, isi, dan tag penutup. Kemudian atribut merupakan properti dari suatu elemen HTML yang terdiri dari nama dan nilai. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara membuat HTML. Pertama, persiapkan HTML editor. Persiapkan atau install terlebih dahulu software yang digunakan. Pada kali ini, software yang digunakan sebagai browser adalah Mozilla Firefox, dan untuk text editornya adalah Sublime Text. Sebelum membuat HTML, terlebih dahulu kita membuat folder baru dengan judul Praktik HTML untuk menyimpan file HTML yang sudah dibuat. Setelah itu, buka aplikasi text editor, yaitu Sublime Text. Buat struktur dasar HTML yang terdiri dari tag HTML, head, title, dan body. Kemudian simpan pada folder yang tadi sudah dibuat, yaitu folder Praktik HTML. Pada tag head, tambahkan title unit gawat darurat. Kemudian pada tag body, tambahkan tag heading H1 untuk membuat judul. Dan untuk subjudul menggunakan ukuran heading yang lebih kecil, yaitu H2. Kemudian tambahkan atribut align center agar judul dan subjudul terletak di tengah. Buka file pada web browser yang digunakan. Tampilan web browser akan tampak seperti ini. Buat paragraf dengan menggunakan tag paragraf. Kemudian tambahkan atribut align justify agar letak teks rata kanan dan kiri. Setelah itu, simpan file, kemudian buka pada web browser. Maka tampilan akan seperti ini. Untuk menambahkan gambar, gunakan tag img. Sebelumnya, tambahkan tag center agar gambar terletak di tengah. Simpan gambar pada folder yang sama dengan file HTML. Tambahkan atribut src untuk sumber atau URL gambar. Tambahkan atribut width yang digunakan untuk mengatur lebar gambar. Setelah itu, simpan file HTML tersebut, kemudian buka file tersebut. Tampilan pada web browser akan tampak seperti ini. Untuk list yang pertama, UL unordered list, menggunakan tag UL dan LI. Untuk tag LI, tambahkan atribut align justify. Setelah itu, untuk tag OL, tambahkan atribut type 1 untuk menentukan jenis numbering. Simpan file HTML, kemudian buka, maka tampilan akan seperti ini. Untuk membuat tabel, dapat menggunakan tag tabel. Tambahkan atribut border. Untuk tag body, tambahkan tag tr untuk baris. Setelah itu, tag td untuk kolom. Setelah selesai, simpan kembali file HTML, kemudian buka file tersebut, maka tampilan web browser akan seperti ini. Sekarang saya akan membuat formulir pendaftaran UGD. Sebelumnya, ketik terlebih dahulu struktur dasar seperti HTML, head, dan body. Kemudian pada head ditambahkan elemen title untuk menentukan judul pada halaman web browser. Setelah itu, tambahkan judul dengan elemen heading atau tag H2. Setelah itu, untuk formulir menggunakan tag form
Untuk nama, menggunakan kontrol berupa teks, elemen yang digunakan adalah input. Input hanya dapat memasukkan teks satu baris. Ditambahkan atribut placeholder. Kemudian tambahkan tag br untuk penggunaan line break. Untuk jenis kelamin, menggunakan kontrol berupa radio button yang digunakan untuk menyatakan pilihan yang bersifat tunggal. Elemen yang digunakan adalah input, kemudian atribut type yaitu radio dengan menggunakan atribut name dan check. Untuk tempat lahir, menggunakan kontrol berupa teks, elemen yang digunakan adalah input, kemudian ditambahkan atribut placeholder. Untuk tanggal lahir, menggunakan kontrol teks dengan menambahkan atribut type date. Setelah itu, simpan file dengan nama file from pendaftaran UGD. Kemudian buka file tersebut, maka tampilan web browser akan seperti ini. Untuk agama, menggunakan kontrol berupa radio button yang digunakan untuk menyatakan pilihan yang bersifat tunggal. Elemen yang digunakan adalah input dengan atribut type code, atribut name, dan check. Untuk status perkawinan, pendidikan terakhir, dan pekerjaan sama-sama menggunakan kontrol berupa radio button. Setelah itu, simpan kembali file HTML tersebut, kemudian buka pada web browser, maka tampilan pada web browser akan tampak seperti ini. Untuk alamat, menggunakan kontrol berupa teks. Elemen yang digunakan adalah teks area. Teks area dapat memasukkan teks untuk beberapa baris. Kemudian ditambah atribut type text dan placeholder. Untuk nomor telepon, menggunakan kontrol berupa teks. Elemen yang digunakan adalah input. Input hanya dapat memasukkan teks satu baris. Kemudian ditambah atribut type yaitu number dan placeholder. Untuk nama orang tua, menggunakan kontrol berupa teks, elemen yang digunakan adalah input. Kemudian ditambah atribut type text dan placeholder. Untuk pekerjaan orang tua, klinik yang dituju, dan dokter yang dituju sama-sama menggunakan kontrol berupa teks. Tambahkan tag P untuk menambahkan sebuah paragraf. Tambahkan pernyataan setuju atau tidak setuju dengan kontrol berupa radio button yang digunakan untuk menyatakan pilihan yang bersifat tunggal. Elemen yang digunakan adalah input dengan atribut type, name, dan check. Setelah itu, simpan kembali file HTML tersebut, kemudian buka pada web browser. Tampilan web browser akan tampak seperti ini. Sekarang, saya akan membuat link untuk kembali ke file HTML praktik HTML. Tag yang digunakan adalah A dan menggunakan atribut ref yang menunjukkan URL yang dituju. Setelah selesai, simpan kemudian file HTML tersebut. Kemudian buka pada web browser. Tampilan web browser akan tampak seperti ini. Setelah itu, buka file HTML praktik HTML. Kemudian tambahkan pula link pada file HTML tersebut menuju ke file HTML form pendaftaran UGD. Tag yang digunakan adalah A dan menggunakan atribut ref yang menunjukkan URL yang dituju. Setelah itu, simpan kembali file HTML praktik HTML, buka file tersebut pada web browser. Tampilan web browser akan tampak seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.